Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck, The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Xiaoyan memanfaatkan kesempatan itu dan sepenuhnya memasukkan jiwa emas keempat ke dalam labu bermata 9. 4 jiwa emas yang berharga dari Raja Roh tanpa kecuali semuanya dimasukkan oleh Xiaoyan ke dalam labu Dewa Permata 9. Dan karena ini, Raja Jiwa benar-benar marah. Sosoknya membengkak melawan angin. Di tengah masuknya ratusan ribu jiwa, tetapi itu berbeda dari tubuh jiwa asli yang dilihat Xiaoyan. Tetapi masih ada satu hal yang serupa. Setidaknya dalam kehidupan nyata, dia tidak ada hubungannya dengan orang. Tubuh asli Raja Jiwa terlihat seperti laba-laba berkaki 1000, dengan mata yang tak terhitung jumlahnya di atas kepalanya. Tetapi, ketika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa itu bukan mata, tetapi rasa sakit jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Semua berkerumun bersama, seolah-olah mereka berada di api penyucian. Tapi mereka tidak bisa melawan apapun yang terjadi. Raja Jiwa yang berubah menjadi monster berkaki 1000 menghadapi Xiaoyan. Pada saat berikutnya, suara melengking dan menusuk telinga meraung kesakitan. Ini bukan suara biasa, dan Xiaoyan juga segera melepaskan jiwa domainnya. Suara tak terlihat menembus gendang telinga dan mengenai kedalaman jiwa, menyebabkan Busan di ujung terjauh memutar matanya dan pingsan lagi. Adapun kelinci, telinganya terkulai dan mata kelinci penuh kesedihan, tapi sepertinya tidak memberikan dampak. Apakah benar-benar berguna untuk mengubah bolak-balik? Aku masih tidak percaya bahwa keabadian dapat diciptakan. Xiaoyan memandangi Raja Jiwa yang penampilannya telah banyak berubah. Seolah-olah dia masih tidak memiliki ancaman di matanya. Suara teriakan menyelimuti sekeliling, tapi sosok Xiaoyan selalu berdiri tegak. Bukan saja dia tidak terpengaruh oleh suara teriakan itu, sebaliknya Xiaoyan langsung melangkah maju dengan berat. 7 langkah mengejutkan. Langkah pertama, kedua, ketiga. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia mengambil 3 langkah berturut-turut. Langkah keempat. Untuk cara jiwa yang berubah menjadi tubuh nyata, Xiaoyan tidak meremehkannya, juga tidak memiliki rasa takut, tetapi secara langsung dan tegas menyerangnya. Menggunakan keterampilan bertarung seperti langkah Sensen untuk menghancurkannya. 4 hantu kental muncul, bergemuruh menuju Raja Jiwa. Dan dari kejauhan, Raja Jiwa yang telah berubah menjadi monster, Xiaoyan menembak lebih ganas lagi. Duar! Pada saat yang sama, di atas jiwa mengaum yang tak terhitung jumlahnya. Di atas kepala Raja Roh, ada bola cahaya hitam terkondensasi, menghadap ke udara dan bersiul ke arahnya, mengeluarkan seberkas cahaya hitam ke arah langkah mengejutkan Xiaoyan. Hah? Sinar kepunahan? Xiaoyan mengangkat alisnya, yang tampaknya sangat mirip dengan metode yang digunakan oleh para hantu di rumah surgawi. Kurasa mereka berasal dari garis keturunan yang sama. Ups. Aku tidak tahu ras mana yang lebih murni. Xiaoyan meremas dagunya saat dia berbicara. Matanya mengungkapkan pikirannya. Sinarnya menyapu dan mendarat di langkah keempat Xiaoyan. Dan suara gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba meletus dari keduanya. Selama pertempuran sengit antara Xiaoyan dan Raja Roh, banyak tokoh datang dari kabut tebal. Semua menonton pertempuran dari kejauhan. Dan mata mereka tertuju pada Xiaoyan dengan ngeri. Mereka terkejut dan takjub. Saya tidak tahu siapa orang ini. Berani datang ke daerah kutub jurang untuk menyerang pemakan jiwa. Alasan mengapa wilayah kutub jurang telah direduksi menjadi area terlarang.
Karena ini adalah wilayah para pelahap jiwa. Bukankah sama saja dengan mencari kematian untuk melakukan sesuatu di sarang orang lain? Pada saat yang sama, bahkan lebih dalam di jurang, tidak ada apa-apa di sini. Tetapi ada sebuah altar besar dan rantai besi yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari kegelapan. Dan terhubung ke altar ini, sebuah sosok duduk bersila di dalamnya. Sinar nafas di telapak tangannya bersinar dengan cahaya saat ini. Sosoknya tiba-tiba membuka matanya. Matanya penuh amarah, otot wajahnya berkedut, dan dia penuh permusuhan yang kuat. Ada jalan, kamu tidak mau pergi, tapi kamu bersikeras menerobos gerbang neraka ini. Mengambil klon dewa asliku, tapi kamu berani datang ke sini. Suara itu jatuh, seolah-olah seluruh altar terguncang. Melihat ke sepanjang rantai besi, ada altar besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ratusan dari mereka, ada manusia dan binatang. Semuanya membuka mulut lebar-lebar, dan mereka terlihat mengerikan. Seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Sosok yang duduk bersila di altar bukanlah laki-laki atau perempuan, melainkan seorang anak laki-laki yang terlihat baru berusia 5 atau 6 tahun. Namun, ekspresi ganas di wajahnya sangat tidak sesuai dengan tubuhnya yang gemuk. Suara seram anak laki-laki itu bergema, dan tidak jauh dari altar, dalam kehampaan yang gelap, ada sosok besar berbaring di kehampaan dengan segel bintang 5 di atas alisnya. Jika Xiaoyan melihat sosok besar ini, dia akan menganalisanya sekilas, karena sosok yang tergantung juga tubuh dewa asli. Namun, dewa asli ini tidak memiliki nafas kehidupan. Separuh kepalanya hilang, dan satu lengannya juga hilang, dan tampaknya perlahan menghilang dalam kehampaan ini. Meskipun tiruan dari klan pemakan jiwa ini kuat, sayang sekali permaisuri sialan itu merancang untuk menyegelku di sini. Di atas altar yang terhubung ke kunci, sesosok tubuh tinggi perlahan berdiri. Avatar Luyo saya sudah cukup untuk berurusan denganmu. Sosok tinggi dengan mata merah berkedip, wajah rusa, sosok tinggi dan kekar, dan kekuatan fisiknya tampaknya cukup kuat. Kemudian saya melihat kaki rusa yang gagah melangkah dengan ganas, dan seluruh sosok itu melesat dengan keras dan bergegas menuju sisi jauh dari ketiadaan dengan kecepatan ekstrim. Duar-duar! Pada saat ini, pertempuran antara Xiaoyan dan Raja Jiwa akan segera berakhir. Karena saat adegan ini muncul, sepertinya tidak ada ketegangan. Xiaoyan meraih Raja Jiwa dan meninjunya dengan pukulan. Setiap pukulan berisi kekuatan jiwa alam dan kekuatan tubuh yang kuat dari avatar dewa asli. Namun, Raja Roh tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di bawah kepalan tangan Xiaoyan, tubuhnya runtuh, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya mulai terpisah dari tubuhnya. Kemarilah, semuanya, datanglah padaku. Kebahagiaan surgawi yang muda dan yang tua tidak tertipu. Melihat ini, Xiaoyan segera mengeluarkan labu bermata 9 dan memasukkannya semua jiwanya ke dalam labu bermata 9. Tapi labu ajaib itu, sejak Xiaoyan menghirup 4 jiwa emas, sosok keempat muncul di hati Xiaoyan. Memegang kunci besi bermata 2 berwarna darah, kunci besi melingkari lengannya, dan kunci besi itu sepertinya tertanam di dalam daging dan darah. Yang terlihat mengejutkan, namanya Sui Lingsun. Mendengar namanya dan melihat penampilannya, Anda dapat mengatakan bahwa Sui Lingsun ini jelas bukan orang yang baik. Dibandingkan dengan 3 yang pertama, Sui Lingsun ini memiliki keluhan paling banyak. Selama namanya muncul, itu berarti Xiaoyan dapat mengundangnya untuk membunuh. Tetapi Xiaoyan tidak berhenti di situ. Belum lagi Raja Jiwa telah mengirim 100.000 jiwa ke mulut labu bermata 9. Xiaoyan secara alami tidak akan sopan
Ayo, ayo, ayo ke labu. Xiaoyan tersenyum terbuka. Jika dia bisa melahap 100.000 jiwa, akan lebih baik lagi mengetahui nama yang kelima. Raja Jiwa tidak memiliki kekuatan untuk melawan di tengah jeritan. Dia hanya bisa menonton tanpa daya. Tubuhnya sendiri hancur berkeping-keping. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dari tubuhnya. Xiaoyan mengangkat labu bermata 9. Seperti belalang yang melintasi perbatasan, dia bersikeras untuk tidak membiarkan mereka pergi saat ini. Kamu berani membunuh pemakan jiwaku. Suara suram Raja Roh meraung lagi. Tapi sebelum kata-kata itu jatuh, Xiaoyan memukul kepalanya lagi dengan kepalan tangan yang berat. Dan suara itu tiba-tiba berhenti. Kemarilah. Pada saat ini, hanya tawa Xiaoyan yang terdengar di sekitar. Jika kelinci Bingyun dalam wujud manusia, diperkirakan dahinya tertutup garis hitam. Melihat Xiaoyan yang dipenuhi tawa di kejauhan, sesaat terdiam. Suara Raja Jiwa berubah dari ancaman di awal menjadi memohon belas kasihan, dan akhirnya mengeluarkan raungan tak berdaya yang benar-benar ditangkap oleh labu Xiaoyan. Dan jeritan itu menjadi semakin lemah sampai akhirnya menghilang sepenuhnya. Seorang Raja Jiwa dengan 100.000 jiwa di labu sampai mati oleh Xiaoyan. Tetapi ekspresi Xiaoyan tidak baik. 100.000 jiwa? Apakah sosok kelima tidak cukup untuk muncul? Xiaoyan sedikit kecewa. Dia pikir dia akan bisa mengetahui dua kekuatan besar dari labu bermata 9 sekaligus. Tetapi dalam akhirnya hanya satu sosok yang muncul. Tapi untungnya Xiaoyan sedang memegang sebuah cincin di tangannya. Dan saat dia melihat cincin ini, suasana hatinya sedikit mereda. Ada 100.000 jiwa dan mereka masih tidak mau keluar dari gunung. Ini terlalu berhati hitam. Xiaoyan memandang labu bermata 9, cemberut bibirnya dan berkata tanpa sadar. Kekuatan jiwa Xiaoyan menembus ke dalam cincin yang langsung membuat Xiaoyan berseri-seri dengan gembira. Kurasa benda ini akan sangat gemuk, tapi aku tidak menyangka dia sangat gemuk. Mata Xiaoyan menunjukkan cahaya terang dan dia terkejut. 200 miliar pilki asal ilahi? Ini adalah jumlah yang luar biasa, dan itu adalah jumlah sumber daya yang besar yang cukup untuk dibudidayakan oleh beberapa bintang. Xiaoyan juga tidak sopan dan memasukkan semua 200 miliar pikir sumber ilahi ini ke dalam cincin penerimaan. Selain itu, ada banyak bahan dan serba-serbi yang berguna diki di dalam cincin. Tiba-tiba, Xiaoyan dipenuhi dengan banyak keterampilan dan keterampilan bertarung. Tetapi Xiaoyan tidak tertarik pada hal-hal ini. Namun, ketika Xiaoyan mengobrak-abrik cincin itu, dia tiba-tiba tertarik oleh aura. Dia melihat kilatan cahaya di tangan Xiaoyan, dan sebuah botol batu giok muncul di tangannya. Ini? Mata Xiaoyan menyipit, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Segera dia membuka botol giok, dan ada setetes darah emas di dalam botol giok. Darah dewa asli? Xiaoyan sangat gembira ketika dia melihat ini. Setetes darah dewa asli ini mungkin tidak memberikan banyak peningkatan pada avatar dewa asli. Tetapi, penampilan darahnya dapat menjelaskan masalah dewa asli. Ini memegang setetes darah esensi dewa asli ini. Xiaoyan tidak membiarkan klon dewa asli mengambilnya untuk saat ini. Sekarang, esensi darah dewa asli muncul di sini. Dan Xiaoyan memiliki kepercayaan diri untuk menjelajah lebih jauh di sini. Setelah Xiaoyan dengan hati-hati menyingkirkan darah dewa asli, dia menjelajahi lagi cincin Raja Jiwa untuk melihat apakah ada petunjuk. Tetapi tampaknya selain setetes darah dewa asli ini, meskipun ada yang lain, itu sudah tidak ada objek yang berhubungan dengan dewa asli. Tapi secara keseluruhan, masih ada beberapa keuntungan. Namun, Xiaoyan telah membunuh seorang pemakan jiwa. Dia khawatir itu tidak akan mulus jika dia terus masuk jauh ke dalam jurang.
Ketika Raja Jiwa benar-benar dimusnahkan oleh Xiaoyan, ada banyak desisan di kabut tebal, dan corak masing-masing berubah secara drastis. Anda harus tahu bahwa di jurang dan di wilayah kutub ini, kehidupan apapun mungkin lebih rendah hati daripada rumput liar. Tapi tak seorang pun di antara pemakan jiwa yang berani menyentuh mereka. Belum lagi membunuh Raja Jiwa dengan 100.000 jiwa. Salah satunya adalah mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan pemakan jiwa. Dan yang lainnya adalah ada pemakan jiwa di daerah kutub jurang. Yang lebih menakutkan daripada Raja Jiwa, jika ingin bertahan hidup di sini, itu adalah tidak bijaksana memprovokasi pemakan jiwa. Dan kebanyakan dari mereka memilih untuk menyerah kepada pemakan jiwa dan bahkan saling membunuh untuk kelangsungan hidup mereka sendiri. Selama mereka menyumbangkan jiwa dewa pertempuran, mereka akan aman selama 100 tahun. Mengapa mereka tidak ingin melawan para pemakan jiwa? Karena hanya ada sedikit orang yang benar-benar dapat bersaing dengan para pemakan jiwa. Dan ada kesenjangan besar dengan para pemakan jiwa di jurang. Xiaoyan kembali ke belakang kelinci Bingyun. Wusan yang menderita serangan jiwa gelombang kedua belum bangun dan kali ini jiwanya mengalami trauma yang cukup parah. Xiaoyan mengeluarkan beberapa pil untuk memperbaiki jiwa. Tetapi karena kadar pilnya tidak tinggi, efek perbaikannya tidak terlalu cepat. Jadi Xiaoyan harus menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk menghangatkannya untuk sementara waktu. Baru saat itulah Wusan perlahan membuka matanya. Matanya menunjukkan ekspresi kelelahan. Ketika dia bangun, Xiaoyan duduk bersila dan kelinci Bingyun membawanya ke kedalaman jurang. Tidak ada tujuan pasti, tetapi setelah Xiaoyan membunuh Raja Jiwa, selama pelahap jiwa bersatu, mereka pasti akan mengganggunya. Namun Xiaoyan segera menemukan bahwa pelahap jiwa tampaknya ada masalah dan mereka tidak memiliki kesatuan sama sekali. Karena dia sudah menghabiskan beberapa waktu di jurang kutub, sepertinya tidak ada pelahap jiwa lain yang datang kepadanya, yang membuat Xiaoyan sangat kecewa. Jika ada raja jiwa lain, aku masih tidak percaya bahwa sosok kelima tidak akan muncul. Xiaoyan sedang mencari bakat, tetapi dia berharap para pelahap jiwa akan datang untuk membalas dendam. Para pemakan jiwa semuanya berjalan dengan caranya sendiri, kecuali diperintahkan oleh kaisar pemakan jiwa. Mereka akan membalas dendam satu sama lain. Wusan duduk bersila dengan ekspresi lelah di wajahnya dan kemudian menanggapi Xiaoyan perlahan. Lalu, apakah ada cara untuk menemukan mereka? Wajah Xiaoyan menunjukkan sedikit kekecewaan. Para pelahap jiwa ini mungkin tidak pernah membayangkan bahwa mereka juga akan dianggap sebagai mangsa suatu hari nanti. Kurasa tidak perlu memprovokasi mereka dengan sengaja. Lagi pula, pemakan jiwa bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Meskipun aku tidak tahu apakah itu benar-benar ada atau meski hanya rumor, kata Wusan perlahan. Masuk akal. Ayo tangkap satu kali ini. Jika aku menanyakan sesuatu, mereka harus tahu apa yang aku cari. Xiaoyan menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Meskipun pemakan jiwa mirip dengan istana surgawi, Xiaoyan masih memiliki beberapa masalah. Lagi pula, pemakan jiwa maupun rumah surgawi tampaknya tidak memiliki hubungan langsung saat ini. Di mana raja jiwa barusan? Wusan bertanya. Dibunuh, jawab Xiaoyan. Dibunuh? Dia memiliki 100.000 jiwa dan tidak mudah untuk membunuhnya, kata Wusan kaget. Lagi pula, dia baru saja mengalami koma dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Yah, aku juga berpikir itu sangat tidak mudah. Mungkin aku beruntung. Xiaoyan juga mengangguk setuju. Wusan tersenyum kecut dan tidak merasakan kesulitan dari kata-kata Xiaoyan barusan.